وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Di dalam bab ini Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala memberikan tanbih dan peringatan terhadap kaum muslimin dari bahayanya kesyirikan dengan berbagai bentuknya, sekecil apapun dari apa yang dia amalkan ataukah yang dia ucapkan. Apabila amalan tersebut atau ucapan itu teranggap di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini sebagai syirik, apakah itu syirik asghar atau asyirkul akbar, maka itu sangat besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh rahimahullah taala menyebutkan beberapa dalil untuk menjelaskan perkara-perkara yang banyak dianggap remeh oleh sebagian dari kalangan mereka. Padahal yang demikian itu sangat besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak memperdulikan, dan bahkan terkadang di antara mereka yang sangat menyedihkan bahwa banyak dari kalangan mereka mengaku sebagai kaum muslimin. Yang nampak dari lisan-lisan mereka pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, yang setingkat pengagungan mereka tersebut seperti tatkala mereka mengagungkan Allah. Bahkan lebih daripada itu. Di antara mereka ada yang lebih takut terhadap selain Allah. Takut terhadap hukumannya, takut terhadap ancamannya. Yang melebihi ketakutan mereka kepada selain Allah tersebut daripada rasa takutnya kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang meyakini bahwa yang mereka anggap dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari yang mereka agungkan dan yang mereka muliakan tersebut memiliki pengaruh dalam tasarruful kaun, dalam mengatur, mengurus alam ini. Ini semua dalam bentuk-bentuk menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Oleh karena itu beliau membuka bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada. Andada jamak dari an-nid, yang maknanya adalah al-mathal, an-nadhir,
yang serupa, yang semisalnya, menjadikan tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah memalingkan sebagian ataukah seluruhnya dari jenis-jenis ibadah yang semestinya diperuntukkan hanya untuk Allah, namun diserahkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keadaan para penyembah berhala, di mana mereka berharap dan menyandarkan perasaan berharapnya dan perasaan takutnya kepada selain Allah, setara, setingkat, atau bahkan melebihi harapannya dan rasa takutnya tersebut kepada selain Allah daripada pada Allah Subhanahu wa taala. Abul Aliyah Rufai bin Mihran rahimahullah taala tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka jangan kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan, padahal kalian mengilmui, padahal kalian telah mengetahui. Kata beliau, "La taj'alu lillahi andada ay udala syuraka." Yaitu jangan kalian menjadikan bagi Allah itu andada, yaitu udala, yang seimbang dengan Allah, yang setara dengan Allah, yang menjadi sekutu Allah. Dan ini pun, penafsiran ini dinukilkan dari sebagian para ulama salaf, Ar-Rabi' bin Anas, Qatadah, As-Suddi, Abu Malik dan Ismail bin Abi Khalid. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata beliau, "Ay la tusyriku billahi syai'a minal andadi allati la tanfa'u wa la tadur. Wa antum ta'lamuna annahu rabbukum la rabba lakum yarzuqukum ghairu. Wa qad 'alimtum anna alladhi yad'ukum ar-rasulu ilayhi min tauhidih huwal haqqul ladzi la syakka fih." Yaitu jangan kalian menyekutukan Allah terhadap sesuatu apapun dari tandingan-tandingan yang tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak pula mampu mendatangkan kemudaratan. Padahal kalian mengetahui dan kalian meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb kalian. Kalian tidak memiliki Rabb yang memberikan rezeki kepada kalian kecuali Allah. Dan sungguh kalian telah mengetahui pula bahwa apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru kalian kepadanya adalah tauhid, dan itulah yang hak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu adalah dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau bawa semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini peringatan untuk menyerahkan satu saja jenis ibadah, dan peringatan dari syirik sekecil apapun atau sekecil apapun yang dianggap remeh dan dianggap ringan oleh kalangan manusia. Demikian banyak dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan kaum muslimin al-juhal, yang mereka terjatuh dalam kesyirikan dan menganggap remeh apa yang mereka amalkan tersebut. Qala Ibnu Abbas fil ayah, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam mengomentari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut,
Al-andadu huwa syirku. Tandingan-tandingan itu adalah kesyirikan. Menjadikan sekutu. Mengagungkan seperti pengagungannya kepada Allah. Cintanya seperti cintanya kepada Allah. Disetarakan, diseimbangkan. Akhfa min dabibin namli ala sofatin sauda'a fi zulmatil lail. Yang bentuk kesyirikan ini lebih tersamarkan dari langkah semut yang berjalan di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Ya, semut, apalagi kalau semutnya semut hitam, berjalan di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Fi zulmatil lail. Tidak akan terlihat semut itu. Nah, syirik itu lebih tersamarkan daripada langkah semut itu. Sangat berbahaya sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat memperingatkan kepada kaum muslimin dari beberapa jenis syirik yang dikhawatirkan manusia itu banyak yang terjerumus ke dalamnya. Nah, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan terhadap kalian asyirkul asghar. Syirik kecil itu. Ya. Jangan kita tatkala mendengarkan kata syirik asghar, asghar yang bermakna sagir, kecil, ringan. Ya, dosanya diringankan dan bukan termasuk dari dosa besar. Lah, sama sekali tidak. Penisbahan syirik terhadap satu amalan menunjukkan demikian besarnya dosa seorang yang terjatuh dalam amalan tersebut. Penisbahan kufur terhadap satu amalan menunjukkan besarnya dosa itu. Apakah dikatakan bahwa itu kecil atau besar? Hanya dikatakan bahwa itu asyirkul asghar, syirik kecil, karena syirik itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, namun dari sisi dosanya lebih besar dari dosa-dosa besar yang lain yang tidak disifati itu syirik. Lebih besar dosa asyirkul asghar daripada dosa-dosa yang dikatakan bahwa itu kabirah minal kabair. Nah, ya, dan ini dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa yang demikian ini tersamarkan oleh sekian banyak dari kalangan manusia. Wa huwa an taqul, yaitu tatkala kamu mengatakan wallah wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Disetarakan. Dia bersumpah atas nama Allah, juga bersumpah atas nama kehidupanmu. Wa hayati, dan demikian pula kehidupanku. Nah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Akan disebutkan nanti beberapa hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa ini salah satu amalan syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah syirik, dia telah kufur. Nah, demi negara aku rela mati, demi fulan, demi fulan, demi fulan, dengan maksud bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur, syirik.
Wa taqulu, dan kamu pun mengatakan, laula kulaibatun hadza la atana lusus. Kalau bukan karena anjing kecil ini, kami sudah didatangi oleh pencuri. Barang-barang kami sudah habis diambil oleh pencuri. Untung ada si anjing kecil ini. Jadi, ya, menyebutkan sebab kemudian menghilangkan al-musabbib yang menjadi penyebab itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dalam bab sebelumnya bahwa dalam hal ini ada perincian. Kalau hanya sekedar pengkhabaran, ya, tanpa melalaikan dan tanpa melupakan al-musabbib, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab itu semuanya. Allah yang telah menetapkan itu semua. Ya. Maka yang demikian ini boleh saja. Tapi kalau sampai melupakan atau berpura-pura lupa menisbahkan suatu kenikmatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat itu datangnya dari Allah, tapi mereka ingkari. Naam, mereka menyatakan bahwa ini adalah hasil jerih upaya kami. Memang betul, walaupun itu sebab jerih upaya kamu, tapi siapa yang memberikan kamu? Siapa yang menakdirkan semua itu? Siapa yang telah menetapkannya? Siapa yang memberikan pada kamu rezeki? Jangan sombong di hadapan Allah. Dan jangan sok merasa lupa bahwa itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau lal batu fid dari latanan lusus. Kalau bukan karena al-bat, apa bat ini? Bebek apa? Ya. Di rumah, wah, kami sudah kedatangan pencuri. Atau yang lainnya. Kalau bukan karena si fulan, maka akan terjadi demikian dan demikian. Nah, ini mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun kalau tidak mengingkari, hanya sekedar penyampai khabar atau menyebutkan sesuatu sebab yang sebabnya syar'i. Nah, itu telah kita sebutkan dahulu, boleh mujarradul khabar. Hanya sekedar penyebutan khabar saja. Sehingga dalam hal ini dibawa perkataan-perkataan para ulama. Ya. Bahwa yang mereka maksudkan adalah al-khabar semata. Bukan merupakan al-musabbib, al-muqaddir, yang telah menakdirkan segala sesuatu. Seperti perkataan Ad-Darqutni. Ya. Rahimahullah ta'ala, tatkala beliau memberikan pujiannya kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, laula al-Bukhari lama ja'a Muslim wala raha. Kalau bukan karena Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Muslim tidak akan datang, tidak akan muncul sebagai seorang muhaddis untuk menjelaskan bahwa ilmunya Al-Imam Muslim ini rahimahullah ta'ala kebanyakan diambil dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Seperti juga yang dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, laula Malik lakana linnasi halik atau ma ma'nah, semisalnya. Kalau bukan karena Imam Malik,
ya, aw la dhahabal ilmu fil Hijaz, maka ilmu itu akan hilang di Hijaz. Maka maksudnya bahwa Al-Imam Malik rahimahullah dengan juhud beliau dan dengan kesabaran beliau, maka beliau menghabiskan umurnya untuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulur rajuli li sahibi, perkataan seorang pada temannya, Masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki Allah dan kehendakmu. Kata-kata wa dan, ya, yang seakan-akan menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan dia, dengan temannya itu. Ya. Al-waw seakan-akan menunjukkan adanya al-mumatsalah. Ada persamaan. Beda kalau dia mengatakan Masya Allah thumma syi'ta, menunjukkan rendah. Nah, wa qaulur rajul, dan perkataan seorang laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, disamakan. Nah, la taj'al fiha fulanan, jangan kamu jadikan padanya fulan. Hadza kulluhu bihi syirkun, ini semua adalah jenis kesyirikan. Nah, rawahu Ibnu Abi Hatim. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Oleh karena itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim mengingkari seorang khatib yang berkhutbah, dan tatkala dia berkhutbah dia menggandengkan Rasulullah SAW dengan Allah dengan dhamir huma. Ya. Nah, kurang lebih ketika dia berkhutbah dia mengatakan man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Lalu dia mengatakan wa man ya'sihima, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya maka dia telah mendapatkan petunjuk. Lalu dia samakan wa man ya'sihima, dia jadikan dhamir Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sementara maqam tafsil, tempatnya mesti ditafsir, dirinci. Jangan sampai menimbulkan kesan terhadap sebagian mereka dengan penyebutan dhamir huma menunjukkan kesetaraan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala dia menyebut dengan dhamir ini wa man ya'sihima, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan keras. Dan beliau mengatakan bi'sa khatibul qaumi anta, kamu adalah khatibnya kaum yang paling buruk. Nah, qul man ya'sillaha wa rasulah, katakan barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Jangan digabung. Jangan sampai menimbulkan kesan bahwa Allah itu setara dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, selain nama Allah, na'am, dan selain dari sifat Allah, maka sungguh dia telah kafir atau syirik. Selain Allah, yakni selain nama dan sifat-sifatnya. Bersumpah atas nama Allah boleh, bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala juga boleh. Ya.
wa izzatillah. Nah, demi keagungan Allah. Wa rahmatillah. Demi rahmat Allah. Naam. Wa madza ya ikhwan? Wastiwa'illah. Demi istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulis. Wal Qur'an. Demi Al-Quran. Kalau dia mengatakan wal mushaf. Oke. Demi mushaf. Kalau yang dia maksudkan yakni Al-Quran Karim, boleh. Tapi kalau yang dimaksudkan yakni lembaran-lembaran makhluk, la yajuz. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu al-Hakim. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan dan disahihkan oleh Al-Hakim. Tahqiq kitab ini mengatakan hadis ini sahih. Dan yang dimaksud dengan kufur atau syirik di sini adalah asghar, syirik kecil. Ya. Dan dosa yang paling besar. Namun kalau dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meyakini keagungan dan kemuliaan yang dia jadikan sebagai sumpah itu, ya bisa menjadi syirik akbar, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Seperti seseorang bersumpah dengan namanya Ahmad Al-Badawi. Wa Ahmad Al-Badawi. Demi Ahmad Al-Badawi. Mereka meyakini Ahmad Al-Badawi waliyun min awliyaillah. Ya. Karena sudah wali, maka terangkat darinya syariat dan dibebaskan dari syariat. Sehingga ketika hidup, dia tidak perlu untuk ibadah. Nah, yang menunjukkan kewaliannya, kata mereka, suatu ketika dia masuk pada hari Jumat. Sementara orang bersiap untuk sholat Jumat, Ahmad Al-Badawi tidak. Dia masuk ke dalam masjid, kencing di sana. Selesai kencing, keluar, gak sholat. Nah, itu tanda kewaliannya. Nah, tanda dia sebagai seorang wali, tidak perlu sholat Jumat. Nah, ya. Sekarang fitrah manusia sudah banyak yang berubah. Nah, sakhafatul uqul, kerendahan akal, kerendahan pikiran dianggap sebagai wali. Orang picek, orang buta dibilang wali. Hah? Jadi kalau sekarang orang yang paling aneh bisa jadi wali. Nah, Allahul musta'an. Disebutkan di sini di catatan kaki, apa ini ta'liq dari Syekh bin Baz, wallahu alam. Kata beliau, kenapa menjadi kafir orang bersumpah dengan selain Allah, ataukah menjadi syirik, mengerjakan perbuatan syirikan? Karena hakikat dari sumpah dan maksudnya adalah penegasan orang yang bersumpah itu terhadap perkataannya. Dengan sumpah. Ya. Dengan sesuatu yang diajarkan sebagai alat untuk bersumpah, yang sesuatu yang dia yakini, sesuatu tersebut bisa menyiksa dia, menghukumi dia. Nah, walaupun dia itu berdusta. Ya. Nah, ini hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqa.
aku bersumpah dengan nama Allah dusta, aku lebih suka daripada bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Nah, bersumpah dengan nama Allah dusta. Itu lebih baik. Karena dia masih bersumpah dengan nama Allah. Ketika dia berdusta dalam sumpahnya itu, dia berdosa. Termasuk dari kabirah minal kabair, dosa besar. Ini lebih disukai, maksudnya ini lebih ringan dosanya daripada seorang yang bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Jujurnya bagus. Nah, tapi bersumpah dengan selain nama Allah syirik, kufur. Nah, ini lebih besar dosanya. Bukan berarti Abdullah bin Mas'ud bersumpah dalam keadaan berdusta, tidak. Tapi ini untuk membandingkan antara dua perbuatan kemaksiatan manakah yang paling besar. Seperti ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala tatkala beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyah. Li'anna al-ma'siyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena kalau maksiat masih diharapkan dia bertaubat. Tapi kalau bid'ah, seorang yang meyakini bahwa dia itu benar. Sehingga tidak diharapkan taubatnya kecuali di rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya pelanggaran, dua-duanya kemaksiatan. Demikian pula perkataan Abdullah bin Mas'ud ini. Di antara dua amalan. Di antara dua kemaksiatan. Yang ini jujur, ini dusta. Yang dusta ini mendapatkan dosa. Yang dosanya dosa maksiat. Tapi tatkala yang jujur ini bersumpah dengan selain nama Allah, maka dosanya lebih besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, faqad kafara aw asyraka. Sungguh dia telah kafir. Dan sungguh dia telah syirik. Nah, terkadang sebagian orang-orang yang percaya ya, kepada wali-wali itu, dan mereka menganggap bahwa wali-wali ini memiliki kemampuan untuk mengatur alam. Ada penguasa kutub utara, ada penguasa kutub selatan, ya, ada penguasa Banjar dan lain sebagainya. Nah, terkadang mereka ini, tatkala mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, mereka berani berdusta. Mereka anggap remeh. Biasa itu bersumpah dengan nama Allah. Tapi kalau mereka bersumpah dengan yang mereka agungkan, wali-wali mereka takut berdusta. Khawatir. Jangan sampai walinya itu akan menyakiti dia, menghukumi dia walaupun walinya sudah mati. Mereka meyakini memiliki tasarruf, bisa mengatur alam, bisa mendatangkan banjir, bisa membuat gempa, bisa mendatangkan badai dan lain sebagainya. Nah, di sini kata beliau, oleh karena itu kamu melihat banyak dari orang-orang awam, mereka bersumpah dengan nama Allah dusta. Mereka tidak peduli. Anggap remeh yang demikian. Tapi kalau mereka diminta bersumpah dengan yang mereka agungkan dari orang-orang yang mati, yang mereka anggap wali, dan mereka meyakini bahwa pada wali tersebut memiliki tasarruf sirri, bisa mengatur alam, maka mereka tidak berani, ya. Dan mereka jujur. Mereka jujur. Nah, walaupun terkadang mereka harus hilang manfaat yang mereka harapkan. Ya. Mereka rela bersumpah dengan nama wali tersebut dan mereka jujur. Khawatir jangan sampai akan dihukumi oleh walinya itu. Nah. Bahkan terkadang mereka menegaskan dengan
apa keyakinan mereka tersebut dengan berbagai macam hikayat-hikayat yang disebarkan oleh para pelayan-pelayan kuburan-kuburan yang dianggap saleh itu. Tempat-tempat sesembahan berhala untuk menarik manfaat, ya, materi, untuk memperkaya diri. Maka disebarkan keyakinan itu di hadapan orang-orang awam. Fayahquna, di antara mereka ada yang menghikayatkan anna rajulan saraqa samkatan mumallahah. Mereka menghikayatkan bahwa ada seorang pernah mencuri ikan kering. Dia mencuri ikan kering. Wa akalaha, lalu dia sudah makan. Fastahlafahul masruqu minhu billah. Maka yang dicuri ini meminta dia supaya bersumpah dengan nama Allah. Betul kamu mencuri? Dia bilang tidak. Bersumpah kamu. Sebut nama Allah. Maka dia mengatakan, wallah, ana tidak mencuri. Nah, dia dusta. Dia sebut nama Allah. Dia bersumpah bahwa dia tidak mengambilnya. Dia tidak melihatnya. Dia tidak menyentuhnya sama sekali. Nah, padahal sudah masuk ke dalam perutnya. Lalu kemudian yang dicuri ini menyuruh dia bersumpah dengan nama Ahmad al-Badawi. Ya. Tarsan dari Mesir ini. Ketika sebut nama Ahmad al-Badawi, wa Ahmad al-Badawi. Bersumpah dengan nama Ahmad al-Badawi. Fama kada yalfidhul isma hatta sabaqatis sankatu min batnihi wala fadhaha. Belum saja dia menyebut nama Ahmad al-Badawi untuk bersumpah dusta, belum saja dia menyebut, maka ikan yang dia telah makan itu keluar kembali dari perutnya, ya, dan dia pun memuntahkannya. Hebat betul. Belum disebut nama Ahmad al-Badawi, ikannya sudah ketakutan keluar. Bayangkan. Sebut nama Allah 3 kali, tidak berpengaruh. Ya, wadzalika minhum i'tiqad, karena dari mereka ada keyakinan andal badawi aghyaru wa a'azzu wa aqdaru minallah. Karena mereka meyakini Badawi ini lebih, ya, pencemburu, lebih marah, lebih bisa marah, lebih agung, ya, dan lebih punya kekuatan daripada Allah. Qabbahahumullah wa akhzab. Semoga Allah menghinakan mereka. Nah, juga pernah disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala, kejadian seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu sedang naik taksi. Nah, ketika dia naik taksi, singgah di perempatan jalan, lampu merah. Ya, biasanya kalau perempatan jalan kan banyak pengemis. Nah, di Mesir juga demikian. Maka orang pengemis ini datang, ya, minta, ya, diberikan sedekah, dikasih sekitar sekian junai. Nah, dia pengemis ini melihat, oh, sedikit sekali yang dikasih, ya, maka dia mengatakan, as'aluh bi Ahmad al-Badawi, aku minta padamu dengan nama Ahmad al-Badawi. Kalau kamu tidak berikan padaku, nanti Ahmad al-Badawi akan menghukumimu. Hah? Didengar itu, terus didesak dengan nama Ahmad al-Badawi. Berharap kalau orang-orang awamnya Mesir menyebut Ahmad al-Badawi, berapapun yang dia miliki, kasih. Nah, ya, dia minta kepada talibul ilm, ya, saya minta kepada kamu atas nama Ahmad al-Badawi. Mendengar itu, maka dia, mana uang yang tadi? Ya, pikirannya pengemis ini, oh, mungkin mau dikasih yang lebih besar. Diambil, maka tidak diberikan lagi. Nah, nanti Ahmad al-Badawi menghukumimu. Enggak, saya tidak akan memberikan kamu lagi. Nah, ini hal yang tersebar sekali. Ya, ternyata bukan hanya di Mesir. Nah, di berbagai tempat. Indonesia, Manba, salah satu mata
pencaharian mereka. Nah, ya, di berbagai tempat berusaha untuk mencari-cari tempat-tempat barokah dan menyebarkannya di kalangan para penduduk supaya mereka datang. Ya. Nah, untuk menipu orang-orang awal. Dan hampir di setiap tempat kita dapati ada saja orang yang mereka agungkan, yang mereka muliakan. Ima itu kuburan, ima itu pohon yang dikeramatkan. Nah, ataukah air yang dianggap air keramat. Nah, Allahul musta'an. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Jangan kalian mengatakan masya Allah wa syaa fulan. Menggunakan wa. Walakin qulu masya Allah thumma syaa fulan. Tapi katakanlah masya Allah kemudian ya berkehendak atau berdasarkan kehendak fulan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Juga diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang serupa dengan riwayat Hudzaifah ini. Wa jaa Ibrahim an-Nakhai annahu yakrah. Dan telah datang riwayat dari Ibrahim bin Yazid an-Nakhai. Naam. Bahwasanya beliau membenci ya, seorang mengatakan a'udzubillahi wa bika dengan menggunakan waw. Aku minta perlindungan pada Allah dan minta perlindungan darimu. Wa yajuzu ayyakul, boleh dia mengatakan billahi tsumma bika, kemudian padamu. Qala wa yaqul laula Allah tsumma fulan, hendaklah dia mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan. Wala taqulu, jangan kalian mengatakan laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan jangan kalian mengatakan demikian. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dari sini menunjukkan perbedaan antara al-waw dan tsumma dalam penggunaan. Apabila di sana dikhawatirkan ada suatu lafaz yang jangan sampai disangka oleh sebagian mereka menimbulkan kesan setara al-mumatsalah wan nadhir, maka tidak diperbolehkan. Ini semua dalam rangka sadduz dzari'ah ila syirk, menutup segala pintu yang menjerumuskan seorang dalam kesyirikan. Ila huna wallahu a'lam bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.